Jadi mungkin damage-nya keluar cuma dari Iron Shiki aja. Iya, Atau ini- mungkin Richie lebih ke arah hybrid ya. Ya berarti transformation condition-nya agak cukup berat untuk mempertahankan Iron Shiki tetap hidup. Betul, Dia artinya melawan Roger. benar. Dan bahkan kalau misalnya ngomongin masalah pemotongan left region kan udah ada Baxia, Fabian. Ya, Jadi udah cukup aman lah. ya healingnya mungkin foto dari pemain-pemain Ark ini bakal dipotong begitu aja ya. Oke, sementara kita melihat skor 1 sama. Dan lagi-lagi permainan yang agresif. Idok kali ini dampakkan Rindia. Menjadi first blood sebelum 1 menit kita lihat. Oke. Ini dari Richie-nya ternyata pakai Little Ignition. Powernya itu dari emblem. Otomatis early powernya pun juga keangkat. Namun lihat Iron Shiki yang ngap-ngapan ngelawan sang serigala. Nggak, ini menurut aku karena Top lane. karena belum dapetin level 2 juga dari Rin ya sebenarnya. Iya, tapi laning awalnya mungkin... Dia berflicker, tiba-tiba dihentakkan begitu saja dan Rin ya. Terkena 1 buah piringan dari Fabian. Dan Aura terlihat menyeramkan. Kayaknya perkataan Cimomo tadi agak dibadistir sama Richie. Tentang adanya Arlot tebel, ini dibikin Arlot damage full. Master Assassin, ditambah Little Ignition dan juga Thrill. Sorry, Cimomo. kan kirain rob. Ternyata damage. Damage banget. Saya tarik ucapan saya kalau gitu Richie ya, maaf ya. Jangan galak-galak ya. Udah 2 kill ya di awal ya. Masalahnya gini, Cimomo dengan mid lane udah gak bikin cara 2 kill, ya dihalat lagi. Lagi dan lagi Cimomo. Gak bisa gerak tuh, gak gerak sama sekali Rin tuh ya. Dan bahkan kali ini Richie terpaksa mundur terlebih dahulu. Operation World memang dibuka tapi Ian belum memiliki damage yang cukup. Dibalikin lagi Richie. Kembali lagi ke tempat dan ke medan pertempuran di mana Aura udah dapetin 1,3k, 1,5k makin bertambah tuh di 2 menit pertama. Dengan turtle belum spawn. Dengan total belum spawn 5 point kill untuk Aura. Wah. Ini udah kenyang banget sih untuk di arah mid lane-nya. Chris Fobia, Richie dan juga Fabian. Digaruk begitu saja. Human Transformation memang dibuka tapi lihat Richie. Final Slash-nya memang miss. Tapi Vengeance-nya tidak pernah akan miss dari seorang Richie. Sementara Daira mencoba untuk balikin keadaan. Ingat Reja nakal di sini. Memiliki movement speed yang bisa diandalkan untuk mundur dari pertempuran. Dan tidak ada 1 poin balasan yang muncul dari RQ sejauh ini. Masih 2 menit game berjalan. Dan turtle pertama ini harus didapat sama RQ. Atau enggak mereka kalau sampai Fabian punya retribution 6 poin. Ini bahaya RQ. Oke, sementara Black Dragon Transform udah mulai dibuka. Landed ke area bawah. Fabian yang berhasil untuk dapetin turtle-nya. Iya, Suppressor Watt-nya memang tidak connect. Dan bahkan kali masih bisa untuk balikin keadaannya Richie. Berhasil ditumbangkan. Bakal dibalikin keadaan oleh pemain-pemain dari RQ. Sementara Aura tidak ingin melanjutkan pertempuran. Mereka mundur serentak. Oke, Richie ditumbangkan dengan adanya area of effect yang cukup besar dari Dairen ya. Apalagi dengan posisinya dari Aura yang cukup mengumpul di arah turtle laning pit-nya. Dan bahkan mereka semua ada di dalam sana gitu loh. Ngebuat akhirnya Petrify yang bisa dikeluarkan oleh Dairen itu sangat-sangat efektif. Namun tetap, snowball output dari Aura pun tidak terhentikan dengan adanya 1 point kill. Masih ada lead di angka 1.500 gold. Dan mungkin lead ini bisa dibesarkan lagi dengan rotasi menuju ke arah gold lane-nya. Karena melihat power dari Reja Nakal, sepertinya penggunaan Uranus ini lebih ke arah untuk nge-sustain laning aja, bukan untuk memenangkannya. Padahal menurut aku ya, Frenzy tuh enak banget buat objektif loh. Tapi kali ini menabrak arah depan. Kali ini terlalu memaksakan Fabian. Why? Masuk sampai ke area turret. Oke, itu cukup jauh ya masuk ke dalam sana karena lumayan juga itu menjadi salah satu poin. Apalagi supporting power ya dari Ian juga yang ngebuat ya ini kalau itemnya udah jadi ke arah Molten Essence, damage outputnya RRQ sana sih udah mulai bakalan terasa ya bagi teman-teman dari Aura. Dan lihat satu kali aja Baxia dari Fabian sedikit offside, 800 goldin hilang. Iya, tadi pegang 1000 berapa? 800 ya? 1500, 1500-an ya? Iya. Betul, setel pertama loh. Dan dengan tumbangnya Fabian tentunya akan mengurangi hutangnya dari pemain-pemain RRQ. Setidaknya total kedua ini bakal coba dikejar. Tapi Ian udah melihat Richie di depan sana bersama dengan Fabian juga. Baxia Shield Unity memang sudah dibuka. Tapi team fight-nya harus berhati-hati karena mau nggak mau dari pemain-pemain RRQ ini harus menunggu keberadaan dari seorang Yuzong juga ya. Karena gimana pun Dairen harus join team fight. Karena kalau enggak, kan lini belakang ini nggak ada yang kesentuh. Ya. Nanti posisinya dari Richie terlalu free, posisinya dari Iron Shiki juga nggak ada yang megang. Mungkin lebih priority ke arah Iron Shiki-nya nggak Iya, sih? Iron Shiki Gitu loh. ya. Karena dari tadi juga dia belum tumbang, bahkan ngelawan ke arah Roger sekalipun. Oke, dipaksa Heartguard dibuka, Footbait tapi itu. Dairen yes, tentunya
Mau nggak mau harus mundur dari medan pertempuran. Gak akan ada hard death selama beberapa menit ke depan. Tapi buka kali ini lagi-lagi Black Dragon transform ke arah belakangnya. Sementara maju ke arah depan Minion Fury dibuka oleh Chris Phobia. Ians yang lagi-lagi kali ini mencoba untuk menggagalkan serangan dari Fabian. Dan Chris Phobia hilang begitu saja. Dipaksakan teamfight-nya Richie maju ke arah depan dan Rage Knuckle tumbang. Ians memang hilang tapi pertukarannya 3 untuk 1. 3 untuk 1 tapi ini menjadi sedikit demi sedikit teman-teman dari arah Kisan yang ngerangkak untuk bisa ngejar gold lead yang dimiliki oleh Aura. Apalagi dengan posisi di arah top lane masih belum ada perubahan yang signifikan ya antara Harris dan juga Roger. Sebenarnya lebih ke arah Aura. Ini udah mulai diketahui weakness point-nya oleh teman-teman dari arah Kisan. Karena menurutku sendiri Aura ini kalah team fight kalau Dairennya udah ready Black Dragon Form combo sama Angela. Karena kalau misalkan Cimo udah jadi perhatiin ya, jarang banget Ians itu dimasukin sama Angela. Iya. Asgard itu selalu sama Yuzong untuk menjadi frontliner utamanya. Benar. Sementara di arah belakang udah ada Rinsia sebagai supporting damage power dengan menggunakan Eternal Guard-nya dan juga Deadly Grass. Iya, tapi itu berkat, menurut aku berkat Rinsia juga karena Eternal Guard-nya itu pas banget tadi, kena sampai 3 pemain. Jadi mau nggak mau Aura nggak punya space yang banyak untuk bergerak. Dan langsung diluat sama pemain-pemain dari RRQ. Dan secara nggak langsung juga ngebuat setup-nya dari Aura kacau loh. Tadi Richie, dari Chris Phobia-nya, Final Slash dan juga Minion Fury itu nggak kena ke tempat yang efektif lah Cimo. Posisi Rinsianya free sih. Oh tapi Toy, tipis banget. Zaman Force memang dibuka oleh Iron City. Tapi di sisi lain ada yang dikejar Fabian. Pressure Ward tidak mengenai. Berisoki belum dibuka juga sama Ians, tapi at least hanya mengusir aja keberadaan dari seorang Fabian. Tidak akan ada perfect turtle untuk Aura, but at least RRQ mereka udah mulai pelan-pelan ngejar ketertinggalan mereka. Ya, dan bahkan kalau kita ngelihat dari Aura Esports sendiri pun, mereka masih punya Iron Shiki sebagai salah satu silent damage dealer ya. Karena damage-nya udah ada tapi masih belum kelihatan karena cukup terpaku dengan laning-nya. Namun memang yang harus dibenarkan ataupun direparasi oleh Aura adalah bagaimana caranya mereka setup ke arah turtle-nya. Karena 2 kali setup turtle, mereka kehilangan turtle-nya dan juga kehilangan team fight-nya. Oke, ini Powernya. tugasnya dari Regina Kau coba cari pasif sebanyak-banyaknya sih. Dan tidak join team fight sepertinya sementara Chris Phobia dan Minion Fury memang kena tapi Ians berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Sementara dipaksa team fight-nya, lihat ada Siki bakal coba dikejar, hilang begitu saja. Rinsnya udah membuka satu buah Eternal Guard tapi ternyata Final Slash tidak mengenai ke arah pemain-pemain dari RRQ. Tapi Toy berada di ujung tanduk, dia harus mundur serentak. Richie memang hilang, tumbang di tangan dari seorang Dairen. Tapi Ians masih terlihat strong di area depannya. Bakal coba ditahan dengan satu buah Versus Unity. Namun RRQ mereka juga cukup respect karena tidak ada Toy yang bisa untuk memberikan damage tambahan. Ini kuat banget sih, bahkan kalau misalkan kalian di rumah ya kadang-kadang ada ya itu dari player ya. Ini ramai banget teman-teman ya. Ini bener ramai banget, apalagi ngelihat gimana setup terjadi Timo. Lihat di combo sekali hit hampir tumbang dan Reja akhirnya berhasil dipatahkan di delete di area mid-nya. Itu Rinsnya cuma ngasih tangan curse, ya kan? Dia kasih curse, terus diledakin ya kan? Terus habis itu ditahan pakai Eternal Guard. Itu udah 1 bar HP. Ini justru yang jadi frontline idahatnya ya, itu Ians loh. Iya. Dari tadi yang benar-benar jadi, Iron Shiki. Iron Shiki mencoba untuk menyelamatkan diri. Memang ada satu buah Zaman Force. Mencoba untuk bertahan, masih punya Chrono Days. Dan Ians kali ini yang terlalu mukil. Masuk sampai ke area turret di area mid. Oke, tim fight sebenarnya masih dipegang oleh teman-teman dari RRQ Sen. Nah, namun Aura di sini sekarang udah mulai kehilangan tempo mereka untuk melakukan objektif. Apalagi dengan Toy yang udah mulai mendapatkan item power spike-nya yang membuat dia cukup berani untuk bermain secara sendirian. Mengingat bahwa Roger punya escapability yang cukup tinggi dari segi laning. Sementara kalau kita ngelihat dari Aura, satu kunci yang menurutku masih belum kelihatan dengan jelas adalah Final Slash-nya dari Richie. Ini kalau bisa dikombokan manis dengan Chris Phobia, itu bisa jadi power loh yang sangat besar. Tinggal follow up damage-nya aja. Iya, ini kita ngeliatnya mungkin satu-satu ya. Kayak Chris Phobia dulu, tapi pas ketika Chris Phobia udah tumbang, Richie-nya baru keluar. Iya. Slashnya. Atau kalau enggak Enoshiki agak telat response time-nya. Untuk bisa jadi follow up. Nggak Karena ya... pakai Infinix sih kamu ya. Karena ya balik lagi Cimo ini jungle-nya jungle Baxia. Iya benar. Ini mana damage-nya ada gitu loh. Tapi nggak bakalan seinstan kayak Fredrin, Martis gitu loh. Efek sisinya sih sebenarnya yang bikin Fredrin tuh juga cukup ini ya. Menyebalkan, annoying lah. Menyebalkan sebenarnya. Tapi ya Regina Kau nih membawa ke arah late game harusnya
juga cukup menyebalkan karena pasifnya dia sebenarnya regennya udah lumayan tuh. 161 setiap ini ya. Setiap dia coba untuk hit. Dan Ians coba untuk membuka map dan bakal coba dikejar. Kali ini Iron Shiki yang bakal menjadi target utama. Dan bahkan ada Summon Force yang dibuka Chrono Race kali ini mencoba untuk menyelamatkan hidup dari seorang Iron Shiki, tapi bakal ditebak. Begitu saja Chris Fobia berhasil untuk ditumbangkan. Sementara karya belakang Rinia mencoba untuk mencari posisi yang lebih aman. Dan kali ini lihat Rishi berhasil ditumbangkan oleh seorang Rinia. Reja nakal memang berhasil untuk menjadi badan dari pemain Aura, tapi damage-nya nggak akan cukup. Karena dua pemain sudah hilang. RRQ, mereka tahu targeting mereka siapa. Iya, dan bahkan informasi juga terbuka tadi dengan adanya pergerakan dari Richie dan juga Reja nakal di arah mid lane. Ada minion yang ngebuka presence mereka, ngebuat akhirnya commit full dari Dairen all out menuju ke arah Iron Shinky untuk nge-zoning out dia. Dianya nggak tumbang emang, tapi Richie dan juga Chris Fobia tadi yang jadi korban. Mereka bertiga melawan berlima plus Yuzong yang ada Angela. Wah, itu udah bakal menjadi satu hal yang sangat-sangat sulit untuk mereka lakukan. Apalagi mereka menggunakan gold lane magic. Iya. Beda sama marksman, kalau DPS mungkin pas lagi terbang itu bisa dicicil lah. Iya, dipok ya. Iya, dipok. Masalahnya ini yang digunakan adalah Harris sih mau nunggu momentum banget. Harus close range ya. Iya. Team fight-nya. Gak ada zaman force nggak gede di DPS-nya. Iya, dan masalahnya kalau misalnya RRQ ini targeting kan memang sebenarnya jelas banget ke Iron City. Tapi mereka nggak perlu commit, at least Iron City-nya recall. Pulang aja. Iya, at least dia recall, dia nggak join team fight, itu udah aman buat RRQ. Karena damage-nya udah kita bahas dari dia doang. Iya, ini yang gue teman-teman dari Aura ya, keadaannya kayak gini, mereka bisa sustain tapi nggak bisa nge-counter setup. Iya, Lihat. lihat. Sekali digaruk, Human Transformation sakit banget tuh dari Toy. Dan lo pertama masih bisa di-clear dengan cukup cepat, tapi pertukarannya adalah 3 turret yang dilibas oleh RRQ. 2 di bawah, 1 di mid. Iya, 1 Lord di bawah menit 12 sih mau. Iya, itu dapetin 3 sih untung loh untuk RRQ. Ini belum enhance power loh, dan ngelihat dari segi Toy-nya sendiri. Ian? Ian? Sendirian, Heartgod dibuka begitu saja, tapi terlambat sepertinya karena terlalu banyak fisiknya juga dari pemain Aura. Sementara Dairen kali ini membuka satu ball lagi transform, bakal coba dipaksakan tim fight-nya Aura. Mereka mencoba untuk mengejar pemain-pemain dari RRQ, tapi RRQ cukup respect karena mereka tahu ini damage-nya nggak bakal cukup. Dairen hanya menahan saja satu pemain yaitu Reja nakal di area mid-nya. Dan team fight tanpa Ian sepertinya bukan rencana yang bagus untuk RRQ Sena. Benar-benar harus reset sih sekalinya kalau udah nggak ada Ian, karena itu ngebuat Dairennya fokus ke arah belakang, namun di arah frontline dari RRQ Sena itu nggak ada yang megang sama sekali gitu loh. Oh, dia bikin Thunderbelt. Dari mana? Isi. Oh, dari Ian. Yes, kalau kita ngeliat dari Ian, Thunderbelt ditambah lagi dengan Anti-Cuirass dan Molten Essence. Jadi emang lebih ke arah damaging output, tapi sembari menahan defensive power juga dengan fisikal gitu loh. Tapi kalau menurutku dengan adanya Harith dan juga Uranus di sini Radiant Armor bisa menjadi pilihan selanjutnya bagi Ian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk item anti regen itu udah mulai keluar dari tangan Yuzong dan juga Vexana yang dibawakan dari RRQ Sena. Jadi harusnya udah mulai bisa meminimalisir absorb output dari Harith, apalagi dia nggak pakai Oracle juga kan? 3 tuh bareng sama Idok, Nichols of Durance. Oh, sama Idok ya? Iya. Oh iya benar. Jadi 3. Kan tadi kamu bilang 2 ya? Yang Domi kan di tangan dari Dairen. Yes. Sekarang udah makin kencang respect, tapi Ian, lagi dan lagi terkena satu buah hentakan dari Minion Fury. Sementara Dairen mencoba untuk balikin keadaan. Kali ini Shiki bakal coba dikejar. Where are you going? Sementara kali ini 2 pemain bertahan di area depannya. Dan bahkan Heartgod yang melindungi pemain-pemain dari RRQ membuat mereka tidak mudah untuk ditumbangkan. Sementara Toy maju ke area depan untuk transformation. Tapi Dairen kembali memporak-porandakan pemain-pemain dari Aura. Sementara Fabian muncul dari area belakang. Harus mundur dari Chris Fobia. Gak memiliki damage dari Aura. Bakal coba dikejar sampai ke ujung laut. Tapi Dairen triple kill yang berhasil diamankan di game yang kedua, menyisakan Fabian sendirian saja. Itu absorb apa dari Toy itu tiba-tiba banyak banget absorbnya, membuat dia masih bisa survive dan bahkan sendirian si Momo. Oh, Eternal God memang dibuka, terbang begitu saja. Sementara Shiki mencoba untuk menyelamatkan, tapi RRQ berhasil untuk memecahkan base mereka yang kedua. 2-1 untuk RRQ. Dan kita akan melihat tentunya game yang terakhir, match point untuk RRQ Sena. Ya, ini combo output yang dimiliki oleh teman-teman dari Aura itu benar-benar efektif banget sih. Penggunaan dari Yuzongnya ditambah lagi dengan adanya Angela yang merubah semuanya. Setup dari teman-teman Aura Esports tidak bisa dimaksimalkan. Bahkan walaupun sudah komit penuh terhadap Fredrinnya dari Ian, itu tidak masalah.
Karena damage output mereka itu rata di segala sisi Cimomo. Rata sih. Dari